Apakah teman-teman masih mengingat apa saja peran kita sebagai mahasiswa? Ya, agent of change, social control, moral force, guardian of value, dan iron stop. Sebagai agent of change, mahasiswa diharapkan dapat menjalankan peran sebagai agen perubahan untuk peningkatan tatanan kehidupan masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. Social control, sebagai kontrol sosial, mahasiswa diharapkan dapat berpikir kritis untuk melihat kondisi yang ada secara lebih mendalam. Misalnya, dalam kondisi sosial yang tampak baik-baik saja, mahasiswa bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, peran mahasiswa sebagai moral force atau penguat moral diartikan bahwa mahasiswa diharapkan mampu memiliki nilai moral yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai contoh dan memberikan dampak positif di masyarakat. Guardian of value atau penjaga nilai luhur. Mahasiswa diharapkan memegang nilai-nilai luhur yang ada seperti kejujuran, empati, keadilan, tanggung jawab, dan lainnya. Selanjutnya, iron stock. Poin terakhir dari peran mahasiswa ialah sebagai iron stock atau penerus bangsa. Mahasiswa harus berperan sebagai penerus bangsa yang mempunyai kesadaran akan perannya dan dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, sebagai mahasiswa kita memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar di masyarakat. Lantas, sejauh mana kita telah mengabdikan diri kepada masyarakat? Berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, berbagai bentuk usaha dilakukan oleh Universitas Diponegoro, salah satunya melalui kegiatan program KKN atau kuliah kerja nyata. Melalui adanya kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perguruan tinggi, diselenggarakan program Kampus Merdeka dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim berkesempatan untuk mengikuti kegiatan KKN yang terkonversi dalam salah satu program Kampus Merdeka, yaitu PHP 2D atau Program Holistik Pengembangan dan Pemberdayaan Desa. Perkenalkan, saya Oki Sakti Pangestu, mahasiswa Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, sebagai salah satu anggota tim PHP 2D KSR FKM Undip 2021. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk mengikuti keseruan saya dalam berkegiatan di PHP 2D Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Selamat menyaksikan. Desa Kesongo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang memiliki luas sebesar 426.428 hektar dengan 7 dusun di dalamnya. Kesongo memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah Eceng Gondok. Secara geografis, desa ini berbatasan langsung dengan Rawapening sebagai tempat eceng gondok ini tumbuh. Apabila pertumbuhan eceng gondok terus terjadi, tentunya dapat mengganggu ekosistem perairan Rawapening. Sebagian besar masyarakat yang telah memanfaatkan potensi eceng gondok ini hanya sebatas menjualnya dalam keadaan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Padahal, eceng gondok sebenarnya menjadi potensi alam yang dapat membantu meningkatkan perekonomian desa Kesongo. Permasalahan tersebut menimbulkan keinginan kami, Kop Sukarela Palang Merah Indonesia dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro untuk menginisiasi beberapa program untuk menjawab permasalahan dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Jika kegiatan utama yang dilakukan oleh tim PHP 2D KSR FKM Undip bersama dengan pengurus PS3R, Taruna, dan beberapa mitra lainnya meliputi yang pertama, pembuatan pupuk eceng gondok bersama masyarakat sebagai sarana memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembuatan pupuk eceng gondok. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan kerajinan eceng gondok. Dan yang terakhir,
terakhir yaitu pengembangan kebun wisata edukasi. Selain dari beberapa kegiatan dalam program KKN ini, kami juga melaksanakan program KKN sebagai versi dan bagian dari program PHP 2D tersebut. Dari identifikasi yang saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang ada di Desa Kesongo adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak Desa Kesongo yang berpotensi. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara secara aman. Ketiga, adanya persepsi di masyarakat bahwa keadaan sudah Yang keempat, kurangnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Untuk itu, program yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah berupa edukasi bencana gempa bumi. Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, memiliki catatan terjadinya sejumlah bencana di wilayah desa tersebut. Bencana yang pernah terjadi antara lain angin puting beliung, banjir, dan gempa bumi. Pada penghujung tahun 2021, rentetan kejadian gempa bumi juga melanda Desa Kesongo. Meskipun gempa yang terjadi bukan dalam skala yang cukup besar, akan tetapi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut sangat diperlukan. Kesiapan ini perlu diterapkan kepada setiap kelompok masyarakat, termasuk para siswa sebagai bentuk edukasi kebencanaan sejak usia dini. Oleh karena itu, edukasi bencana gempa bumi ini dilaksanakan kepada siswa-siswi SD di SD Negeri 1 Kesongo. Yang kedua, sosialisasi safety riding. Dijumpai sejumlah masyarakat yang masih mengabaikan budaya safety riding atau berkendara dengan aman. Misalnya dalam penggunaan helm, mereka abai menggunakannya dengan alasan jalannya dekat, ribet, ataupun tidak ada polisi. Padahal berkendara dengan aman merupakan keuntungan bagi diri sendiri dan pengendara lain, karena kecelakaan dapat dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang ketiga, sosialisasi penerapan protokol kesehatan saat berolahraga. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Perlahan masyarakat sudah mulai melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salah satunya adalah berolahraga. Di Desa Kesongo sendiri, olahraga sudah rutin dilaksanakan oleh beberapa komunitas, salah satunya ibu-ibu PKK yang sering melaksanakan senam di Desa Kesongo. Dalam melaksanakan olahraga tersebut, mereka sering mengabaikan protokol kesehatan. Padahal risiko penularan COVID-19 mungkin terjadi pada aktivitas olahraga tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi penerapan protokol kesehatan ini penting dilaksanakan untuk mencegah dan menyadarkan masyarakat bahwa olahraga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari risiko penularan COVID-19. Yang terakhir adalah first aid training. Sama halnya dengan latar belakang program edukasi bencana gempa bumi, pelatihan pertolongan pertama atau first aid diselenggarakan karena Desa Kesongo termasuk wilayah yang memiliki sejumlah potensi bencana alam. Peningkatan kapasitas masyarakat diperlukan untuk menurunkan risiko bencana yang besar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam terjadinya bencana yaitu berupa tindak pertolongan pertama bagi korban yang cedera. Secara keseluruhan, program KKN ini berjalan dengan lancar. Harapannya, masyarakat dapat menyerap ilmu yang telah didapat dengan baik. Kami juga berharap program yang kami laksanakan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat dan Desa Kesongo. Selain itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Kesongo serta masyarakat Desa Kesongo yang telah membantu mensukseskan program KKN PHP 2D KSRFKM Undip ini. Harapan ke depan tentu teman-teman ini selepas kembali dari desa kami tentu supaya tidak melupakan bahwa panjenengan pernah dalam sejarah hidup ikut turut serta berkontribusi terhadap penanganan lingkungan hidup di Desa Kesongo.